Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti anak-anak semua baik ya. Nah, anak-anak, kita jumpa lagi di hari ini. Nah, untuk itu, sebelum pelajaran mulai di hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Materi pokok interaksi manusia dan lingkungannya. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis interaksi sosial antara lain. Interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Ibu mengajari anaknya untuk menabung. Ayah sedang menasihati anaknya. Kakak mengajari adiknya belajar matematika. Seorang siswa bertanya kepada gurunya. Dokter mengobati pasiennya. Sedangkan contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang pertama, ibu guru berbicara di depan siswa-siswanya. Ketua RW berbicara di depan warganya. Lurah sedang berdiskusi dengan warganya. Ketua kelompok berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Kemudian contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Kelompok PMR atau Palang Merah Remaja dan kelompok Pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding di sekolah lain. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain. 2 tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Pertandingan tarik tambang antar kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami seperti gunung, sungai, dan rawa. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia hidup dengan sumber makanan. Yang berikut petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi yang bersifat asosiatif. Jadi bersifat asosiatif itu seperti bentuk interaksi sosial positif ya, yang mengarah pada kesatuan. Sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Jadi disosiatif itu seperti keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis ya, akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Para siswa melakukan kerja kelompok. Nah, masyarakat mengikuti pemilihan umum. Masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Setiap orang saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Anak-anak bermain bersama teman secara sportif. Nah, itu adalah contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Sedangkan contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Misalnya warga antar suku perang memperebutkan wilayah. Kemudian seseorang bertengkar dengan orang lain. 2 negara saling berseteru. Kemudian warga saling berselisih saat rapat RW. Pelajar melakukan tawuran. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Melaksanakan kerja bakti secara rutin, mengadakan ronda malam atau seskamling, menyelesaikan masalah lingkungan dengan musyawarah, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong-menolong dengan warga sekitar, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan.
Ini tugas ya anak-anak. Nanti tugas ini anak-anak cari contoh-contoh gambar ya, interaksi antar individu, kemudian interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, nanti anak-anak cari ya, ada di internet ya, kemudian nanti anak-anak gunting gambar-gambar tersebut, nanti anak-anak tempelkan pada kertas HPX sesuai dengan interaksi individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ya, dan antara interaksi antar individu ya. Nah, contohnya seperti yang ada di bawah ini ya. Nanti anak-anak buat cari gambarnya di internet, kemudian nanti anak-anak atau gambar di buku atau di koran ya. Nanti anak-anak gunting lalu tempelkan sesuai dengan masing-masing ya interaksi yang sudah ada di ini ya. Nah, oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Selamat siang, shalom.